Pertama, apa sih sebenarnya autisme itu? Menurut Manuel, diagnosis terbaru DSM atau bisa dibilang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, itu adalah gangguan perkembangan saraf. Artinya, arsitektur otak seseorang berkembang dengan cara yang unik sejak lahir. Orang dengan autisme umumnya menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama, kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Dan yang kedua, memiliki pola perilaku atau minat yang sangat spesifik dan repetitif. Karena disebut sebagai spektrum, gejalanya bisa ringan maupun berat. Itu tergantung setiap orang yang autis memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Agar kalian lebih dapat memahaminya, mari Ibu kasih lihat studi kasus nyata. Dalam sebuah riset terbaru yang dipublikasikan di jurnal Frontiers in Neuroscience tahun 2026, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun didiagnosis autisme dengan keluhan fisik kronis seperti sembelit parah dan perut kembung. Saat diperiksa, dokter menemukan kondisi disibiosis atau ketidakseimbangan bakteri baik di ususnya. Setelah diberikan terapi diet probiotik untuk memperbaiki saluran pencernaannya selama beberapa bulan, ternyata hasilnya tidak hanya sehat secara fisik, tapi frekuensi perilaku repetitif anak tersebut, seperti mengayunkan tangannya, juga turun drastis. Ini membuktikan bahwa kesehatan fisik sangat mempengaruhi kondisi otak penyandang autis. Autisme itu bukan karena kesalahan parenting. Penelitian paling konkret menyebutkan faktor genetik pemegang peran besar, mencapai 80% penyebabnya. Mutasi gen tertentu dapat mempengaruhi bagaimana sel-sel otak saling bertautan. Selain itu, faktor lingkungan saat ibu hamil, seperti paparan zat kimia atau infeksi, juga menjadi pemicu potensi genetik tersebut untuk muncul. Dari segi sistem saraf, ada 3 komponen kunci yang sering terganggu. Yang pertama adalah amigdala, bagian otak yang mengendalikan emosi pada banyak kasus autis. Amigdala bekerja terlalu aktif sehingga mereka mudah merasa cemas atau panik jika mendapatkan rangsangan yang baru. Yang kedua adalah sistem saraf otonom dan hormon serotonin. Menariknya, 50% serotonin manusia diproduksi di usus, bukan di otak. Jika produksi serotonin tidak seimbang, suasana hati dan tidur seseorang menjadi sulit diatur. Hal ini yang menyebabkan anak autis terlihat mudah emosional tanpa alasan yang jelas bagi orang autis. Karena sensitivitas sensoriknya yang tinggi, pola makan penyandang autisme seringkali sangat unik. Mereka biasanya mengalami selective eating, alias memilih-milih makanan berdasarkan warna atau teksturnya saja. Seringkali menolak serat dari sayuran. Ini berisiko menyebabkan mereka kekurangan vitamin penting. Di komunitas medis,
Salah satu pendekatan yang banyak dibahas dalam jurnal nutrisi adalah penggunaan diet gluten free, casein free, yaitu menghilangkan susu dan gandum, karena diyakini mengurangi peradangan di otak bagi sebagian penderita autis. Hingga saat ini, belum ada obat untuk menyembuhkan autisme total. Fokus utamanya adalah manajemen terapi perilaku seperti ABA, Applied Behavior Analysis, sangat efektif membantu anak belajar keterampilan sosial. Namun, pendampingan gaya hidup juga wajib. Pastikan nutrisi terpenuhi dengan baik. Jika ada gangguan lambung, segera ditangani. Dukungan lingkungan yang kondusif, misalnya ruangan yang minim suara bising, juga membantu otak mereka tetap tenang. Oke, sebagai penutup dari penjelasan Ibu, autisme bukanlah kecerdasan rendah, melainkan perbedaan neurologis yang membutuhkan pendekatan khusus. Jadi kalian, anak-anak Ibu, kini tahu bahwa merawat jantung kehidupan mereka, yakni menjaga kesehatan pencernaan dan sistem saraf melalui nutrisi yang tepat, adalah langkah besar untuk membantu mereka hidup lebih bahagia. Oke, apakah sekarang Ipul dan Sarif sudah paham?